Episode 91 Aku bisa melihat segalanya. Hattori Masao, kau ingin menangkap ikanku ini, dan kau bahkan menggunakan putrimu sebagai umpan. Nah, karena kau begitu tulus, aku akan sangat menyesal jika tidak memakan umpanmu. Tangan Xia Feng yang kotor mengelus lembut pinggang Bai Lier, dan ia berpikir dalam hati. Di belakang mereka, seorang pelayan hotel melotot jahat ke arah tangan Xia Feng yang menyusup ke pinggul Bai Lier, sambil bergumam, tak tahu malu. Pura-pura mabuk padahal tidak. Memalukan sekali. Di pintu kamar Bai Lier, dua perwira pasukan khusus gendarmerie Prancis menghentikannya. Salah satu dari mereka bertanya, "Tuan Xia, siapa dia?" "Teman saya," kata Xia Feng. "Dia baik-baik saja. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kalau begitu, biar saya periksa." Prajurit itu mendekatkan pemindai ke tubuh Bai Lier. Pemindai itu berbunyi bip saat mendeteksi tas LV Bai Lier. Prajurit itu bertanya dengan hati-hati, "Nona, apa isi tas Anda?" "Saya tidak tahu," kata Bai Lier gugup. "Buka?" Nada prajurit itu berubah tegas. Bai Lier membuka tas LV-nya. Di dalamnya ada lipstik, pensil alis, tisu, semuanya barang wanita. Tidak ada senjata. Prajurit pasukan khusus itu melirik dan berkata, "Maaf, Anda boleh masuk." Prajurit pasukan khusus lainnya berkata, "Tuan Xia, apakah Anda perlu memberitahu Nona Jacqueline Eva?" Xia Feng berkata, "Tidak, saya yang akan memberitahunya." Bai Lier mengikuti Xia Feng ke dalam ruangan. Kedua prajurit pasukan khusus di pintu saling berpandangan dan tertawa. Apalagi yang bisa dilakukan seorang pria untuk membawa seorang wanita ke kamar hotel? "Tuan Xia, pemerintah Prancis benar-benar perhatian kepada Anda." Setelah memasuki ruangan, Bai Lier berkata, "Ketika Anda keluar dari lift tadi, saya hampir bertanya-tanya apakah Anda kepala negara suatu negara." "Hehe." Xia Feng tersenyum pada Bai Lier, yang tampak agak lambat bereaksi. "Mandilah. Itu akan membuatmu merasa lebih baik," kata Bai Lier. "Kalau begitu saya akan mandi." Xia Feng berbalik dan pergi ke kamar mandi. "Tunggu, apa kau tidak akan melepas pakaianmu?" Tanpa menunggu Xia Feng berkata apa-apa, Bai Lier menghampiri dan mulai membantu Xia Feng membuka pakaian. "Bagaimana bisa begitu? Beraninya kau?" Xia Feng tampak malu, tetapi ia tidak keberatan ketika wanita ras campuran itu membantunya membuka pakaian. Bai Lier membantu Xia Feng melepas jas dan kemejanya. Tubuh bagian atas Xia Feng yang berotot membuatnya merasa tidak nyaman. Ia ragu sejenak, tetapi tetap mengulurkan tangan untuk membuka ikat pinggang Xia Feng dan membuka resleting celananya. Celana Xia Feng melorot hingga ke mata kaki, membuatnya hanya mengenakan celana dalam merah. Kain merah itu seolah menyembunyikan sesuatu yang jahat, sesuatu yang kuat dan menakutkan. Bai Lier tak kuasa menahan diri untuk mengintip, dan kemudian pandangannya seperti terjebak perangkap lalat, tak bisa lepas. Untungnya, Xia Feng tidak menunggunya melepas kain merah itu. Ia melepas sepatunya dan pergi ke kamar mandi. Suara air terdengar dari kamar mandi. Bai Lier menunggu sejenak, lalu diam-diam mengambil jas Xia Feng dan mulai menggeledah sakunya. Di kamar mandi, Xia Feng mendesah pelan, "Kau terlalu tidak sabaran. Kau langsung beraksi tanpa memulai foreplay. Aku ingin mengingatkanmu, benda yang kau cari ada di saku celanaku. Apa kau tidak menyadarinya saat kau melepas celanaku?" Bai Lier menggeledah saku pria yang disitanya dan menemukan sesuatu. Ia menatap benda di tangannya, menggertakkan gigi dan melotot, seolah ingin mencabik-cabiknya. Xia Feng ternyata memasukkan kondom ke sakunya. Pria macam apa yang tega memasukkan kondom ke sakunya? Menjijikan. Tak tahu malu. Tidak sopan. Babi. Bai Lier menggumamkan serangkaian kata-kata umpatan dalam satu tarikan napas. Melalui pintu kamar mandi, Xia Feng menatap wanita ras campuran yang sedang mengumpatnya, menggertakkan gigi, dan ia ingin memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Tatapan Bai Lier beralih ke celana Xia Feng. Ia mengangkat celananya dan menggeledah sakunya. Di dalamnya terdapat sebuah dompet dan sebuah ponsel. Bai Lier mencoba membuka kunci ponselnya, tetapi setelah gagal 2 kali, ia tidak berani mencoba lagi. Ia membuka dompet Xia Feng. Di dalamnya terdapat beberapa kartu emas dan sebuah tabung logam bundar. Tabung itu seukuran tabung pena, halus dan kecil. Salah satu ujung tabung disegel, dan ujung lainnya memiliki tutup, menyerupai wadah. Bai Lier melirik pintu kamar mandi dengan waspada, lalu segera membuka tutup tabung logam itu. Di dalamnya terdapat sebuah catatan yang digulung. Ia membuka lipatannya dan membaca, "Tuan A, saya sudah bernegosiasi dengan pihak Jepang. Saya akan menyediakan teknologi untuk mesin perkakas cerdas standar Dragon, senapan serbu Gale, senapan runduk XL2500, dan meriam individu Cerberus. Sebagai imbalannya, mereka akan menyediakan teknologi kecerdasan buatan, termasuk jaringan saraf tiruan. Teknologi ini akan membuat radar lebih canggih dan bahkan dapat digunakan dalam peperangan elektronik sebagai senjata ofensif. Dengan teknologi ini, jaringan pertahanan udara kita akan semakin kuat,
dan kemampuan peperangan elektronik kita akan sangat ditingkatkan. Pihak Jepang mengira mereka telah meraup untung besar, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah bertindak bodoh. Mereka percaya bahwa mesin perkakas cerdas Thunder Dragon adalah teknologi terbaik saya. Mereka tidak menyadari bahwa saya telah lama meninggalkannya. Saya telah meluncurkan proyek X, dan akan segera diluncurkan dan menggemparkan dunia. Jadi, Tuan A, saya menukar teknologi yang hampir saya tinggalkan dengan teknologi yang kita butuhkan. Kesepakatan ini bagus. Mohon tunggu kabar baik saya. Catatan itu ditulis dalam huruf Mandarin, tetapi Bai Lier selesai membacanya dengan cepat. Ia jelas fasih berbahasa Mandarin. Siapa Tuan A? Catatan ini sepertinya berisi informasi yang akan ia sampaikan. Peralatan mesin tercanggih di dunia sebenarnya adalah teknologi usang yang telah ia tinggalkan. Apa sebenarnya rencana X-nya? Ini mengerikan. Bai Lier sangat terkejut. Di kamar mandi, Xia Feng tak bisa menahan tawa. Tuan A, rencana X, tentu saja, tidak nyata. Tabung logam di saku celananya dan informasi di dalamnya hanyalah sesuatu yang telah ia persiapkan khusus untuk Bai Lier. Nona Hattori, bisakah Anda mengambilkan handuk mandi untuk saya? Aku lupa membawanya, dan ada di lemari, kata Xia Feng. Suara Xia Feng mengejutkan Bai Lier. Ia buru-buru menggulung catatan itu dan memasukkannya ke dalam tabung logam, lalu memasukkannya ke saku celana Xia Feng. Nona Hattori? Suara Xia Feng kembali menggema dari kamar mandi. Baiklah, aku akan segera mengambilnya. Bai Lier akhirnya tersadar. Ia segera memasang kembali celana Xia Feng, lalu mencari handuk di lemari dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Tok, tok. Bai Lier mengetuk pelan pintu kaca kamar mandi yang berkabut. Xia Feng membuka pintu sedikit dan mengulurkan tangannya. Bai Lier meletakkan handuk itu di tangan Xia Feng, tetapi tepat saat ia hendak menarik tangannya, Xia Feng tiba-tiba meraih tangannya. Kau, Bai Lier tiba-tiba menjadi gugup. Tangan Xia Feng menariknya masuk. Kamar mandi dipenuhi uap, dan pria yang tersembunyi di balik kabut itu tampak seperti putri duyung dari laut dalam. Tubuhnya sempurna, dan bahkan wanita yang paling teliti pun tidak akan menemukan kesalahannya. Meskipun Bai Lier tidak menyukai pria Tionghoa ini, ia tetap tertarik pada tubuhnya. Tepat saat Bai Lier tertegun, Xia Feng tiba-tiba memeluk dan menciumnya di bibir. Ugh! Bai Lier berbalik, dengan marah berkata, brengsek! Apa maumu? Kilatan ketidaksenangan melintas di mata Xia Feng, dan ia menciumnya lagi. Bai Lier mendorong Xia Feng menjauh, mengumpat, bajingan. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau raja? Siapapun yang kau inginkan harus tidur denganmu? Kau sangat sombong. Xia Feng tiba-tiba tersenyum dan mengangkat bahu. Omelan yang bagus. Sudah cukup? Bai Lier berhenti mengomel, tetapi dalam hati ia mengutuk dirinya sendiri. Ia datang ke sini untuk misi dari ayahnya, tetapi emosinya jelas sudah tak terkendali. Ia mulai khawatir akan membuat Xia Feng marah. Jika ia melakukannya, bagaimana ia akan menyelesaikan sisa misinya? Pikiran ini membuatnya menyesal lagi. Ia berdiri di hadapan Xia Feng, tertegun, pikirannya kacau. Ini bukan salahnya, sungguh. Xia Feng tiba-tiba menyeretnya ke kamar mandi. Baru saja selesai mandi, jadi ia menahan diri dengan tidak berteriak minta tolong. Kalau sudah cukup, pergilah, kata Xia Feng dengan tenang. Tuan Xia, aku. Bai Lier panik. Tidak perlu dijelaskan, kata Xia Feng. Ini salahku. Aku salah paham. Kau datang ke hotel untuk menemuiku dan memintaku mandi. Kupikir kau menyukaiku. Aku sebenarnya juga menyukaimu, jadi aku mau tak mau ingin bermesraan denganmu. Tapi aku tidak menyangka kau sama sekali tidak menyukaiku. Kalau kau tidak menyukaiku, kenapa kau datang ke kamarku? Dan memintaku mandi? Terkadang, ketika seorang wanita meminta seorang pria untuk mandi, itu adalah isyarat seksual. Tuan Xia, maafkan aku. Tidak perlu minta maaf padaku. Pergi saja. Xia Feng mengulurkan tangan dan mengambil handuk yang jatuh lalu melilitkannya di pinggangnya. Bai Lier ragu-ragu. Aku sebenarnya datang untuk menanyakan kapan kesepakatan akan terjadi. Jika kita akan berdagang, kita perlu menyepakati waktu dan tempat. Aku tidak menyangka kau, Tuan Xia, salah paham. Maafkan aku. Berdagang? Tidak ada kesepakatan, kata Xia Feng dengan wajah tegas. Aku menyadari bahwa persepsiku tentang kalian orang Jepang salah. Kalian orang Jepang hanya menghormati mereka yang telah menaklukkan kalian, seperti orang Amerika. Kalian orang Jepang pada dasarnya meremehkan kami orang Tiongkok, dan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengubahnya. Jika begitu, untuk apa aku berdagang denganmu? Kalian mengembangkan milik kalian, kami mengembangkan milik kami. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Aku sungguh tidak percaya kita telah melampauimu. Bai Lier menjadi cemas. Tuan Xia, itu tidak benar. Kau salah paham. Sungguh, aku sama sekali tidak bermaksud meremehkanmu, orang Tiongkok.
Aku minta maaf. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Xia Feng. Namun Xia Feng berjalan melewatinya. Tuan Xia, hati Bai Lier sakit karena penyesalan. Jika ia tidak begitu sombong tadi, bagaimana mungkin ia bisa terlibat dalam masalah ini? Apakah kau sudah meminta maaf atas sejarah Perang Dunia Kedua? Apakah kau sudah meminta maaf atas insiden Nanjing? Kau belum meminta maaf atas peristiwa sebesar itu, dan kau terus mencari-cari alasan. Apa kau masih peduli dengan permintaan maafmu kepadaku? Ayo pergi. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Kesepakatan? Tidak ada kesepakatan, kata Xia Feng tegas. Itu kesepakatan yang menguntungkan kita berdua. Apa kau akan membatalkannya hanya karena aku menolakmu? Bai Lier juga sedikit marah. Teknologiku adalah milikku, dan aku bisa berdagang dengan siapapun yang kuinginkan. Apakah aku akan mati jika tidak berdagang denganmu? Orang Jepang? Jangan kira aku benar-benar tertarik dengan teknologi kecerdasan buatanmu. Aku justru tertarik padamu. Yang tidak ku mengerti adalah kau, seorang karyawan senior Lockheed Martin, bekerja untuk tentara Jepang. Siapa kau? Kau mendekatiku? Apa kau tidak punya motif tersembunyi? Xia Feng menatap lurus ke arah Bai Lier. Tatapannya seolah menembus hatinya. Tidak, aku tidak punya motif tersembunyi. Aku orang Jepang, dan aku hanya ingin membuat negara kita lebih kuat. Aku bukan mata-mata. Aku hanya seorang karyawan di Lockheed Martin. Hanya sebuah pekerjaan. Sebenarnya, Lockheed Martin menawarkan posisi itu kepadaku karena ayahku. Lockheed Martin menjual banyak senjata ke Jepang. Kau mengerti maksudku? Bai Lier menguatkan diri untuk menatap mata Xia Feng. Aku tidak butuh penjelasan darimu. Pergi. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu pergi. Xia Feng bersikap tidak masuk akal. Bai Lier mengira penjelasannya akan meredakan situasi. Tetapi Xia Feng menolak mendengarkan dan hanya menyuruhnya pergi. Dengan kepergiannya, rencana ayahnya, Hattori Masao, dan juga Gu Kewen, semuanya gagal. Saat itu, ia ingin menampar dirinya sendiri karena kesombongannya. Sudahlah, aku akan panggil orang Perancis. Mereka akan membawamu keluar dari hotel ini. Xia Feng berjalan menuju pintu. Tuan Xia, tunggu. Xia Feng berbalik, dan hanya dengan sekali pandang, ia tertegun. Gaun malam hitam Bai Lier telah terlepas dari bahunya, memperlihatkan pemandangan yang menakjubkan. Kulitnya seputih salju di bulan Maret, merah muda di tengah putih, putih di tengah merah muda, begitu halus hingga seolah meleleh oleh matahari. Sosoknya montok, penuh di tempat yang seharusnya, montok di tempat yang seharusnya. Tumbuhan di satu tempat telah dipangkas dengan cermat, memberikannya tampilan yang sangat mewah dan elegan. Yang paling mencolok adalah tato harimau putih dan ninja wanita di perut bagian bawah dan setengah pinggulnya. Tato itu memberikan sentuhan heroik pada penampilannya yang tenang dan menawan. Apa yang kau lakukan? Tanya Xia Feng munafik. Kau pikir aku orang yang biasa saja? Bai Lier ingin sekali menerkamnya dan membuat beberapa goresan berdarah di wajahnya dengan kukunya. Namun, dorongan seperti itu hanya bisa dibayangkan. Menghadapi godaan Xia Feng, ia menggigit bibirnya pelan dan berjalan ke arahnya. Sebenarnya aku juga menyukaimu, hanya saja kupikir ini terlalu cepat. Tapi kalau kau menginginkanku, aku tidak akan menolak. Benarkah? Nada suara Xia Feng melembut, diwarnai kegembiraan. Tidak sopan. Aku akan membunuhmu setelah kesepakatan ini selesai. Bai Lier berpikir dalam hati, tetapi senyum menawan terpancar di wajahnya. Tentu saja benar. Kau pria paling luar biasa yang pernah kutemui. Kau sangat cantik. Kau wanita tercantik yang pernah kulihat. Xia Feng tampak seperti orang tidak sopan. Bai Lier tiba-tiba mengulurkan tangan dan merobek handuk Xia Feng, lalu perlahan-lahan meluncur turun ke tubuhnya. Xia Feng memejamkan mata. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan kesepakatan, tetapi untuk menikmati kegembiraan menjadi seorang pria. Semuanya berada di bawah kendalinya. Apakah yang terjadi di hadapannya berlebihan? Tidak, sama sekali tidak. Wanita ras campuran ini adalah umpan yang dipasang Hattori Masao di kailnya untuk memikatnya, ikannya. Jika dia mengambil umpan tanpa memakannya, itu akan menjadi kesalahan. Kali ini, lawannya bukan hanya Hattori Masao, tetapi juga Gu Kewen. Dan Gu Kewen memiliki dua faksi utama di belakangnya CIA dan FA. Dia tidak boleh membuat kesalahan. Tuan Xia, tentang kesepakatannya, jangan berhenti. Tidak apa-apa. Ketika Anda mengatakan kesepakatannya, kami akan melakukannya. Di mana Anda mengatakan kesepakatannya, kami akan melakukannya. Xia Feng sudah berpikir dengan tubuh bagian bawahnya. Senyum sinis tersungging di bibir Bai Lier, dan sedikit air liur. Cahaya fajar mengusir kegelapan, dan sinar matahari keemasan membawa perasaan hangat. Xia Feng terbangun sebelum fajar, tetapi ia berbaring di tempat tidur berpura-pura tidur. Ia yakin Bai Lier di sampingnya juga sudah bangun sejak lama, dan ia juga berpura-pura tidur. Satu tempat tidur, dua orang berpura-pura tidur situasi yang cukup menarik.
Selanjutnya, dia akan memberitahu ayahnya, Hattori Masao, bahwa aku telah terpancing, kan? Dia akan memberitahu ayahnya apa yang dilihatnya di catatan itu. Hattori Masao dan Gu Kewen tidak akan dapat menemukan Tuan A, karena dia bahkan tidak ada. Namun, Hattori Masao dan Gu Kewen niscaya akan menghabiskan banyak sel otak untuk rencana X. Rencana yang dibuat-buat ini akan membuat mereka bersemangat untuk bertindak. Target Hattori Masao adalah teknologiku, target Gu Kewen adalah aku. Jadi, di mana mereka berencana untuk menangkapku? Xia Feng merenungkan rencana Hattori Masao dan Gu Kewen, sambil memikirkan langkah-langkah balasan. Wanita di sampingnya bergerak, dan bola lembut yang tak terbungkus itu menyentuh Xia Feng. Hangat, lembut, halus, dan lembut, rasanya seperti jeli panas, menekan lembut kulitnya. Hati Xia Feng serasa digeliti kaki kucing berbulu, dan ia tak kuasa menahan rasa gatal. Bai Lier buru-buru minggir. Perkelahian tadi malam telah mengajarinya betapa kuatnya pria ini, dan ia tak ingin memprovokasinya dan mendatangkan badai dahsyat lain yang akan menghancurkan kecantikannya yang halus. Tapi ini jelas angan-angan. Begitu ia menjauh, pria di sampingnya menempel erat padanya seperti permen lengket, menempel di tubuhnya, menghilangkan celah atau jarak. Sayang, kau sudah bangun? Bisik Xia Feng lembut di telinganya. Bai Lier tak kuasa menahan gemetar. Ia menggertakkan giginya. Sayang, tak berani bicara. Ia bisa merasakan perubahan drastis pada pria di belakangnya, yang membuatnya gugup, takut, namun penuh hasrat. Hatinya bergejolak. Ia tahu betul hubungannya dengan Xia Feng. Pria itu bukan kekasihnya, dan ia bukan harta berharganya. Ia hanyalah wanita yang menjebaknya ke dalam perangkap pembunuhan. Namun, terlepas dari hubungan mereka sebagai musuh, sentuhan pria ini membuatnya begitu sensitif sehingga ia tak kuasa menahan keinginan untuk merasakan kenikmatan yang tak terkendali. Hasrat fisik ini membuatnya malu dan marah, namun ia tak mampu mengendalikannya. Kebenaran yang mengerikan adalah meskipun hatinya belum terpikat oleh pria ini, tubuhnya hampir jatuh cinta padanya. Sayang, kau sudah bangun? Xia Feng meniupkan udara panas ke telinga wanita itu. Jika ia terus berpura-pura tidur, aktingnya mungkin akan setara dengan seorang figuran. Bai Lier tidak membuka mulutnya, tetapi gumaman Ham pelan terdengar di tenggorokannya. Aku sangat kesakitan, kata Xia Feng. Ham, Bai Lier membeku sesaat, hatinya sakit karena heran. Kenapa? Xia Feng mendesah. Aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Tadi malam, aku benar-benar memanfaatkan kesepakatan antara ayahmu dan aku untuk memaksamu bersamaku. Aku benar-benar biadab. Hatiku dipenuhi penyesalan, aku berharap. Mau apa? Bai Lier berguling, menghadap Xia Feng. Ia benar-benar penasaran dengan reaksinya. Namun, ia menyukai apa yang dikatakan Xia Feng. Hanya ada satu tipe wanita di dunia ini yang tidak suka kata-kata manis wanita tuli. Aku ingin menamparmu. Xia Feng benar-benar mengulurkan tangan dan menampar wajahnya. Ia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi suaranya masih terdengar. Bai Lier meraih tangan Xia Feng dan berkata dengan munafik, jangan seperti ini. Aku sedikit marah kemarin, tetapi setelah tadi malam, aku tidak marah lagi. Kaulah tipe pria yang kuinginkan. Benarkah? Benarkah? Bai Lier menatap Xia Feng dengan tatapan lembut, dan kata sungguh seakan terukir di dahinya. Aku mencintaimu, kata Xia Feng penuh kasih sayang. Aku juga. Bai Lier ingin mengatakan aku juga mencintaimu, tetapi ia tak mampu mengatakannya. Ia merasa mual. Ia tak mampu mengatakannya, dan Xia Feng tak memberinya kesempatan untuk mengatakannya. Tepat ketika ia ragu untuk mengatakan aku juga mencintaimu, bibir Xia Feng menutup mulutnya, lalu lidahnya terjulur. Ia sedikit meronta, mencoba mendorong pria itu menjauh, tetapi pria ini seperti penguasa tubuhnya, dan ia mengenalnya. Begitu saja, otak wanita itu segera kehilangan daya berpikir. Tubuhnya seakan terperosok ke dalam lumpur. Semakin ia meronta, semakin dalam ia terpuruk. Setelah sarapan, Xia Feng mengantar Bai Lier ke tempat parkir bawah tanah. Ia melihat mobil Bai Lier, sebuah supercar Bugatti Veyron Supersport. Mobil itu seharga 2,6 juta dan merupakan mobil mewah kelas atas. Supercar ini pun membuat Xia Feng berpikir, dengan gaji Bai Lier di Lockheed Martin, ia pasti tak mampu membeli supercar ini. Keluarganya pasti sangat kaya untuk bisa mengendarai mobil seperti ini. Hattori Masao adalah seorang jenderal di pasukan bela diri darat pasukan bela diri Jepang, dan ini bukanlah profesi yang menguntungkan. Mungkinkah keluarganya adalah keluarga kaya di Jepang? Baiklah, aku harus pergi. Bai Lier membuka pintu mobil. Xia Feng menenangkan pikirannya, merangkul pinggang Bai Lier dengan lembut, dan menciumnya. Hati-hati di jalan, dan sampaikan salamku untuk ayahmu. Ya, aku akan, kata Bai Lier sambil tersenyum manis. Ayo kita makan malam bersama malam ini. Aku ingin menjelaskan hubungan kita kepada ayahku. Dia pasti akan lebih bahagia. Secepat itu,
Xia Feng tampak sedikit terkejut. Bai Lier mengerucutkan bibirnya. Kenapa? Apa menurutmu ini terlalu cepat? Kita orang Jepang adalah bangsa yang efisien, kita tidak suka menunda-nunda. Tidak, aku hanya tidak tahu harus membeli hadiah apa, kata Xia Feng. Ayahku suka anggur merah. Beli saja 2 botol, kata Bai Lier. Xia Feng tersenyum. Baiklah kalau begitu. Di mana kita akan bertemu malam ini? Jangan kembali ke hotel setelah pameran. Temui aku di stan Lockheed Martin. Kita akan pergi bersama. Apakah kau punya properti di Paris? Ya, tepat di tepi sungai Seine. Indah. Kau akan menyukainya. Oke, aku harus pergi. Sampai jumpa sore ini. Bai Lier masuk ke mobil, menyalakannya, dan melaju pergi. Xia Feng memperhatikan Bai Lier pergi sebelum mengeluarkan telepon satelitnya dan menekan sebuah nomor. Ini saya, kata Xia Feng setelah panggilan tersambung. Tolong bantu saya memeriksa aset Hattori Masao di Jepang, serta properti apapun di Paris yang dimiliki Bai Lier atau Hattori Masao. Roger Ted, kata Amanda. Xia Feng menutup telepon dan meninggalkan tempat parkir bawah tanah. Saat ia melangkah keluar dari pintu masuk, ia melihat Jacqueline Eva. Ia tampak tenang, tetapi sedikit ketidaksenangan terpancar di matanya. Xia Feng tahu mengapa ia kesal. Ia menghampiri Jacqueline Eva dan berkata sambil tersenyum, "Selamat pagi, Eva. Bagaimana persiapanmu? Itu bukan tanggung jawab saya. Orang lain yang akan mengurusnya. Bagaimana persiapanmu?" Tanya Jacqueline Eva. Xia Feng berkata, "Saya sudah menelepon ke rumah, dan para pekerja serta teknisi saya sudah mulai bekerja. Peralatan pertama akan tiba di Prancis dalam sebulan. Lebih cepat dari yang saya perkirakan. Tentu saja. Saya perkirakan seluruh proses transaksi tidak akan memakan waktu lebih dari 3 bulan." Xia Feng berkata, "Jadi, kau perlu mengingatkan orang-orangmu untuk mempersiapkan barang-barang yang akan mereka serahkan kepada kita. Jangan coba-coba membodohi kami. Aku tidak akan menerima barang-barangmu begitu saja. Kami punya tim ahli yang bertanggung jawab. Mereka akan memverifikasi keaslian teknologimu." "Itu tidak akan terjadi," kata Jacqueline Eva. "Baguslah. Tadi malam, Jacqueline Eva mengganti topik. Orang-orangku bilang kau membawa seorang wanita. Aku memeriksa rekaman CCTV dan ternyata itu Bai Lier." "Ya, benar." Xia Feng merasa sedikit malu. Meskipun ia tidak perlu menjelaskan apapun kepada Jacqueline Eva, dan hubungannya dengan wanita itu hanya saling menguntungkan, bagaimanapun juga mereka sudah tidur bersama, jadi sedikit kecanggungan emosional tak terelakkan. Dia bukan orang biasa, dan ayahnya seorang jenderal di pasukan bela diri. Kau orang Tiongkok, dan kau bergaul dengannya, apa kau tidak takut mendapat masalah? Xia Feng tahu wanita itu sedikit khawatir tentang hubungannya dengan Bai Lier. Ia tidak tahu apakah itu karena alasan pribadi wanita itu atau karena kesepakatannya dengan Prancis, tetapi ia tetap sedikit tersentuh oleh kekhawatiran wanita itu. "Terima kasih," Xia Feng tersenyum. "Aku tahu apa yang kulakukan, tapi jangan khawatir, aku hanya bersenang-senang. Itu tidak akan membuatku mendapat masalah." Bibir Jacqueline Eva melengkung membentuk senyum. "Tidak apa-apa, hanya permainan santai. Jangan dianggap serius. Pria memang paling mudah ditipu oleh wanita. Lagi pula, jika kau menginginkannya, sebaiknya lakukan di hotel ini. Jika kau pergi, aku tidak bisa melindungimu." Xia Feng mengangguk. "Aku mengerti, terima kasih." Jelas bahwa kekhawatiran Jacqueline Eva dimotivasi oleh hubungan kerjasama, bukan jenis kasih sayang antar kekasih. Tapi itulah yang ia inginkan. Jacqueline Eva diperintahkan untuk mendekati dan merayunya karena keahliannya, bukan kepribadiannya. Tidur dengannya hanya mempercepat proses dan membuatnya lebih menyenangkan, tidak lebih. "Aku akan membawamu ke pusat pameran Philippinte." Jacqueline Eva sepertinya tidak ingin lagi membicarakan Brielle. "Baiklah, ayo," Xia Feng langsung setuju. Sesampainya di pusat pameran Philippinte, Jacqueline Eva kembali melaju. Misinya sudah selesai, dan hubunganku dengannya juga harus berakhir, pikir Xia Feng dalam hati. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Berlama-lama hanya akan menimbulkan masalah. Amanda memanggil saat mereka berjalan menuju ruang pameran Rema Group. "Bos, aku sudah tahu." Xia Feng sedikit terkejut. "Secepat itu? Katakan padaku." Keluarga Hattori Masao tidak sederhana. Keluarga Hattori sangat aktif selama restorasi Meiji dan juga merupakan keluarga pertama di Jepang yang menerima ilmu pengetahuan dan teknologi eksternal. Selama periode itu, keluarga Hattori berkembang pesat dan mengumpulkan banyak modal. Keluarga Hattori sempat menghilang selama Perang Dunia Kedua, tetapi muncul kembali setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan menjadi kekuatan penting dalam kebangkitan Jepang. Orang-orang dari keluarga Hattori memasuki dunia militer, politik, dan bisnis, serta memiliki kekuasaan yang besar. Yang saya temukan sekarang hanyalah Vikoco Ltd, milik keluarga Hattori di Jepang, dan presidennya adalah istri Hattori Masao,
Amaris. Vikoko, Ltd. Apa bisnis utamanya? Perusahaan ini tidak memiliki operasi pasar yang jelas, mungkin saya tidak menemukannya. Tetapi saya menemukan bahwa perusahaan ini telah mendanai banyak ilmuwan dan laboratorium swasta. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki laboratorium yang mempelajari kecerdasan buatan. Hati Xia Feng tergerak entah kenapa. Juga, saya sudah menemukan properti Hattori Masao dan Bai Lier di Paris yang Anda minta untuk saya selidiki. Ada sebuah villa di tepi selatan Sungai Seine di distrik ke-7, tidak jauh dari kedutaan besar Jepang. Bai Lier adalah pemilik properti ini. Xia Feng berkata, lanjutkan selidiki keluarga Hattori. Selain itu, biarkan orang-orang kita berjalan-jalan di sekitar villa dan kenali medannya. Baik. Amanda menutup telepon. Senyum tersungging di bibir Xia Feng. Apakah villa itu tempat kencannya dengan Mei malam ini? Senja tiba, dan awan di langit membara bagai api, pemandangan yang luar biasa. Sebuah Bugatti Veyron Supersport melesat di jalan, menarik banyak perhatian. Di balik kemudi, Bai Lier mengenakan kacamata hitam, daya tariknya berpadu dengan kesejukan yang menawan. Pesonanya bukan hanya tentang penampilannya, ada banyak keajaiban lain di balik itu. Xia Feng memahami semua itu, setelah mengalaminya sendiri. Xia Feng duduk di kursi penumpang, menggenggam sebuah kotak hadiah mewah. Di dalamnya terdapat 2 botol Romande Conti, berusia 5 tahun, dengan harga pasaran mulai dari 100.000 masing-masing. Namun, Xia Feng menyuruh anak buahnya membeli kedua botol ini dari pecinan. Botol-botol itu palsu, harganya 50 per botol. Dan itu untuk kotak hadiah mewah, kemasan biasa harganya sekitar 30. Memberi Hattori Masao sebotol anggur seharga 100.000 per botol? Ia sudah terlalu kenyang. Ia sendiri tak sanggup minum anggur merah semewah itu, jadi bagaimana mungkin ia memberikan anggur merah semewah itu kepada Hattori Masao? Lagi pula, ia akan bertemu ayah pacarnya, jadi ia harus membuat keributan. Memberi Romande Conti palsu akan lebih terhormat daripada sebotol anggur merah Great Wall atau Changyu Cabernet Sauvignon yang harganya puluhan yuan, kan? Mobil super Bugatti Veyron Supersport itu segera tiba di distrik ke-7 dan melaju di sepanjang jalan di tepi selatan Sungai Seine. Bai Lier memperlambat laju mobilnya, melirik kotak hadiah mewah di tangan Xia Feng, lalu menemukan topik pembicaraan, kelihatannya sangat bagus. Anggur apa yang kau beli? Xia Feng menepuk kotak hadiah itu pelan. Yah, tidak ada yang istimewa, hanya 2 botol Romande Conti. Bai Lier sedikit terharu. Berapa umurnya? 10 tahun, kata Xia Feng. Ah, Bai Lier tampak terkejut. Romande Conti 10 tahun harganya ratusan ribu euro per botol. Kau, bagaimana kau bisa membeli hadiah semahal itu? Tangan kiri Xia Feng meninggalkan kotak hadiah dan mendarat di paha Bai Lier. Sambil menikmati sentuhan lembut kulit Bai Lier, ia berpura-pura penuh kasih sayang. Aku serius. Aku berharap bisa meninggalkan kesan yang baik pada ayahmu. Aku ingin menikahimu, dan orang pertama yang harus kubuat terkesan adalah ayahmu. Bai Lier tampak bahagia. Tetapi diam-diam ia berkata dalam hatinya, kau benar-benar ingin menikahiku? Aku khawatir kau harus menunggu di kehidupan selanjutnya. Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, siapa lagi? Hanya ayahku dan pengawalnya. Jadi hanya kau dan aku, tidak ada yang lain, kata Bai Lier. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku sedikit gugup. Jangan gugup. Ini hanya pertemuan, kan? Kalian kan sudah pernah bertemu. Itu berbeda. Terakhir kali kita bertemu, aku membuat ayahmu kesal, dan sekarang aku menyesalinya. Tidak, aku semakin gugup. Apa kau butuh bantuanku? Tangan Xia Feng menyelinap diam-diam ke balik roknya. Itu akan jauh lebih baik. Bai Lier berkata, tidak sopan, binatang, babi, hooligan. Itulah kata-kata yang langsung dikutuk Bai Lier dalam benaknya. Namun kenyataannya, ia dengan pasrah menahan rabaan Xia Feng, memuaskannya dengan kelembutan dan kepatuhan khas seorang wanita. Hormonnya tak terkendali, dan bagian tubuhnya yang dilecehkan terasa seperti abalon panggang segar yang berlumuran saus. Dalam benak Bai Lier, Xia Feng adalah seorang pelacur yang penuh nafsu, seorang tidak sopan dengan banyak selera menyimpang. Dan inilah citra yang selalu coba diciptakan Xia Feng untuknya. Jika ia bersikap adil dan tenang, namun mudah tergoda dan tertipu, apakah itu wajar? Meskipun Xia Feng belum menonton The Actor's Self-Cultivation, ia tahu bagaimana harus bersikap. 10 menit kemudian, sebuah villa muncul di hadapan Xia Feng. Sebuah bangunan kuno bergaya gotik, seperti kastil dalam dongeng. Pelabuhan seperti ini, rumah seperti ini, pasti akan menelan biaya puluhan juta euro. Rumah seperti itu justru semakin memperdalam nuansa mistis yang menyelimuti keluarga Hattori. Bai Lier berkendara menuju villa tersebut. Xia Feng keluar dan mengikuti Bai Lier memasuki bangunan kuno itu. Di dalamnya, terdapat aula bergaya gotik dengan kubah tinggi, mural religius, dan berbagai ornamen hitam.
Hattori Masao berdiri di tengah aula, dengan pola heksagram yang rumit di kakinya. Ia mengenakan setelan hitam, bertubuh tinggi, dan wajah tanpa ekspresi. Gaya militernya terpancar keluar. "Ayah, kami kembali," kata Bai Lier. Hattori Masao tetap diam, tatapannya dingin dan sedingin es. Akting ini sangat bagus. Xia Feng mencibir dalam hati, tetapi senyum muncul di wajahnya. "Tuan Hattori, selamat malam." Hattori Masao tetap diam. Sikap Hattori Masao membuat Xia Feng bingung harus berbuat apa. Jadi ia berdiri diam. Bai Lier menyentuh lengan Xia Feng, sedikit kesal. "Ayahku sudah tahu tentang hubungan kami, dan dia sangat tidak bahagia. Bahkan orang buta pun bisa tahu dari ekspresi Hattori Masao bahwa dia tidak bahagia." Xia Feng terbatuk canggung dan berjalan ke arah Hattori Masao, memegang kotak hadiah. "Tuan Hattori, tidak. Paman, aku membawakanmu 2 botol anggur merah. Kuharap kau menyukainya." "Ayah, Xia Feng membelikanmu Roman de Conti berumur 10 tahun. Dia sangat tulus," kata Bai Lier. Hattori Masao memelototi Bai Lier, yang kemudian terdiam. Seorang ayah militer yang agung, seorang putri yang manis namun pengecut. Tak diragukan lagi, ayah dan putri ini benar-benar menghayati peran mereka masing-masing. "Paman, terimalah ini," kata Xia Feng dengan hormat. Hattori Masao menerima kotak hadiah yang dipegang Xia Feng di depannya dengan kedua tangan. Senyum akhirnya merekah di wajahnya, meskipun nadanya tetap tegas. "Xia Feng, apa kau serius tentang putriku?" "Tentu saja. Demi Tuhan." Xia Feng mengangkat tangannya, siap bersumpah. Hattori Masao menekan tangan Xia Feng. "Aku tidak butuh kau bersumpah. Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Aku tidak menyangka kau akan bersama putriku. Aku tidak bisa ikut campur dalam urusan kalian, anak muda. Tapi ingat satu hal, jika kau hanya ingin bermain-main dengan putriku, aku tidak akan membiarkanmu pergi." "Tidak, tidak, aku serius tentang Nona Bai Lier." Xia Feng menatap Bai Lier dengan penuh kasih. "Saat pertama kali melihat Nona Bai Lier, aku langsung jatuh cinta padanya. Aku tahu persis apa yang kuinginkan, dan aku bisa meyakinkanmu bahwa aku akan menikahinya seumur hidupku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, bahkan kematianku sendiri." "Baiklah, kau boleh membodohi putriku dengan kata-kata ini, tapi aku laki-laki, dan aku tidak suka mendengar omong kosong manis seperti itu," kata Hattori Masao. Bai Lier tampak lega. "Bodoh, cepatlah dan ucapkan terima kasih pada ayahku. Dia sudah setuju." Xia Feng berkata sedikit lambat, "Terima kasih, Paman." "Terima kasih, Paman. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bolehkah aku menolak?" Hattori Masao memelototi Xia Feng. "Kalian sudah bersama, jadi keberatanku tak ada gunanya. Mulai sekarang, jangan panggil dia dengan nama Inggrisnya lagi. Panggil saja dia dengan nama Jepangnya, Hattori Mei. Ini cara keluarga kami mengenali kalian." Xia Feng mengangguk. "Kalian berdua, ikut aku. Kita makan malam bersama." Hattori Masao berbalik dan berjalan menyusuri koridor. Bai Lier menuntun Xia Feng ke koridor bersama Hattori Masao. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan ia telah menembus gedung yang menghalangi pandangannya. Yang mengejutkannya adalah tidak ada seorang pun yang bersembunyi di ruangan di depannya. Tidak ada Gu Kewen, tidak ada agen CIA, dan tidak ada anggota FA. Tempat itu sunyi senyap. Bukankah ayah dan anak ini yang memancingku ke sini untuk memasang jebakan? Apa mereka mengubah rencana mereka? Xia Feng bertanya-tanya. Mereka bertiga tiba di sebuah restoran. Ada meja makan panjang dengan lebih dari selusin hidangan lezat dan 2 botol anggur merah. Melihat botol anggur merah dan isinya, Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Jika Hattori Masao membuka botol anggur merahnya dan meminumnya sekarang, ia sungguh tak tahu bagaimana menjelaskan rasa anggur merah itu. Hattori Masao duduk di ujung meja makan, sementara Xia Feng dan Hattori Mei duduk di bawahnya di kedua sisi. Kemudian mereka bertiga makan malam dalam suasana yang agak canggung. Hattori Masao memecah keheningan. "Xia Feng, aku punya pertanyaan untukmu, tapi aku tak tahu apakah kau bisa menjawabnya." "Apa pertanyaannya?" "Paman, silakan saja bertanya," kata Xia Feng. "Kau terlibat dalam industri militer di Tiongkok. Kau juga bapak senapan Tiongkok, dan kau memegang kehormatan tinggi. Tapi putriku orang Jepang, putri seorang perwira Jepang. Mengingat sejarah perseteruan antara kedua negara kita, tidakkah kau khawatir seseorang akan menyusahkanmu sekembalinya kau?" Xia Feng berkata, "Tentu saja, tapi cinta tak mengenal batas. Aku tak peduli Mei orang Jepang, dan aku tak peduli Mei putrimu. Aku tak takut masalah, dan aku bisa mengatasinya." "Apa Paman benar-benar tak takut masalah? Kenapa aku harus takut?" "Jujur saja, Paman. Kekayaanku sebenarnya bukan perusahaanku, tapi diriku sendiri. Aku mengendalikan teknologi tercanggih di dunia. Aku bisa menutup pabrik militerku di Tiongkok kapan saja dan memulai kembali dimanapun di dunia. UEA, Prancis,
Jerman, Italia, Argentinaku bisa pergi kemanapun aku mau. Hattori, Masao dan Hattori Mei tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang. Rasanya seperti bertukar pandang. Hattori Masao bertanya ragu-ragu, pernahkah kau mempertimbangkan Jepang? Jepang? Aku memang belum pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Tapi sekarang setelah aku punya Mei, kenapa aku tak mempertimbangkan Jepang? Kata Xia Feng datar. Hehehe. Hattori Masao tak kuasa menahan tawa. Hattori Mei berdiri dan, menggunakan dekanter, mengisi ulang gelas Xia Feng. Ia tampak telah mengambil peran sebagai wanita Xia Feng. Xia Feng, kau bicara sangat baik, tapi haruskah aku percaya padamu? Hattori Masao menatap Xia Feng tajam. Xia Feng mengangkat tangannya. Aku yakin kau. Hattori Masao menyela Xia Feng. Jangan bersumpah. Aku sudah menjelaskannya tadi, aku tidak percaya ini. Membuktikan ketulusanmu pada Mei sebenarnya sangat mudah. Bagaimana cara membuktikannya? Tanya Xia Feng. Berikan teknologimu padaku, kata Hattori Masao. Mesin cerdas Thunder Dragon, senapan runduk XL2500, senapan serbu gale, dan artileri individu cerberus. Apa kau menginginkan semua ini? Tanya Xia Feng. Hattori Masao mengangguk. Ya, aku menginginkan semuanya. Ini satu-satunya caramu untuk membuktikan ketulusanmu pada Mei. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berbicara. Lalu kapan kau akan memberiku teknologi kecerdasan buatan itu? Kau? Hattori Masao tertegun. Putriku sudah tidur denganmu, dan kita sudah berpura-pura begitu lama. Sekarang saatnya untuk bekerja, dan kau masih menginginkan teknologi AI. Wajah Hattori Mei menjadi muram. Xia Feng, bagaimanapun, berkata dengan serius, cinta adalah cinta, bisnis adalah bisnis. Aku orang yang berprinsip. Kita sudah mencapai kesepakatan lisan, jadi kita harus menaatinya. Kau berikan aku teknologi AI, dan aku akan memberimu milikku. Hattori Mei dan Hattori Masao tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang lagi. Jika seseorang menafsirkan tatapan antara ayah dan anak itu dalam kata-kata, orang itu mungkin akan berkata seperti ini, mengapa pria tak tahu malu ini tidak pergi saja ke neraka? Bagi Hattori Masao, hasil terbaik adalah putrinya memikat Xia Feng sepenuhnya, memungkinkannya untuk mendapatkan semua teknologi Thunder Horse Group tanpa harus mengorbankan teknologi AI. Tapi sekarang, sepertinya anak Cina ini berpura-pura bodoh. Dia menginginkan teknologi AI untuk tempat tidur putrinya. Hattori Masao ingin sekali memarahi Xia Feng, tetapi penjelasan Xia Feng sangat masuk akal. Bisnis ya bisnis, cinta ya cinta. Jika dia memanfaatkan hubungan Mei Hattori dengan Xia Feng untuk menekan Xia Feng agar memberinya teknologi yang diinginkannya, bukankah itu hanya akan menjebak Xia Feng dalam perangkap cinta? Meskipun menyakitkan, kau ada benarnya. Hattori Masao menahan amarahnya dan mempertahankan nada tenang yang disengaja. Baiklah, Xia Feng, aku akan memberimu teknologi AI-ku kapan saja. Kapan kau akan memberikan apa yang kuinginkan? Aku sudah siap untuk itu. Xia Feng merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah USB drive, dan meletakkannya di meja makan. USB drive ini berisi cetak biru dan program kontrol yang relevan. Dengan mengikuti cetak biru ini, kita dapat membangun lini produksi untuk senapan runduk XL2500, senapan serbu gale, artileri individu cerberus, dan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon. Mei Hattori tiba-tiba meraih USB drive di atas meja. Tangan Xia Feng bergerak, dan ia kembali meraih USB drive itu. Kau terus bilang mencintaiku, hanya berbasa-basi. Hattori Mei akhirnya mengamuk. Tapi aku tidak melihat sedikit pun ketulusan. Kau bohong padaku, kau pembohong, kata Xia Feng polos. Mei, kau telah menghancurkan hatiku. Aku mencintaimu, aku bersumpah. Cukup. Hattori Mei membanting pisaunya ke meja. Selain bersumpah, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku tidak akan percaya padamu lagi. Kau telah menghancurkan hatiku. Xia Feng tetap bergeming. Mei, bagaimana aku tahu kau tidak berbohong padaku? Bagaimana aku bisa yakin kau tidak bersamaku hanya karena kemampuanku? Kemarahan Hattori Mei seakan diredakan seember air. Baru saat itulah ia menyadari lawannya. Pria ini telah membangun Thunder Horse Group dari nol. Ia bukan hanya bapak senapan Tiongkok, tetapi juga seorang akademisi dan wakil presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Teknologinya bahkan akan membuat iri kekuatan Eropa dan Amerika. Mungkinkah dia sebodoh itu sampai tertipu tidur dengannya? Sudah kubilang aku orang yang berprinsip. Bisnis ya bisnis, cinta ya cinta. Dokter Gigi, aku tidak menggunakan cinta kita untuk menipumu agar memberiku teknologi AI gratis, kan? Xia Feng menatap Hattori Masao lagi. Paman, aku tidak meminta hal seperti itu, kan? Kenapa kau menggabungkan cinta sejati dan bisnis? Bukankah itu penghujatan terhadap cinta? Jika ada penghenti waktu di dunia ini, Hattori Masao pasti ingin menghentikan waktu. Membekukan wajah Xia Feng yang layaknya seorang aktor, lalu menghampiri dan menusuk dahinya dengan pisau. Ia bahkan mungkin akan mengukir kura-kura atau setumpuk kotoran di dahinya.
Ehem. Meskipun ingin sekali menendangnya hingga ulu hati, Hattori Masao tersenyum ramah. Xia Feng, kau benar. Mei dan aku terlalu tidak sabaran. Karena kau sudah membawa barangnya, ayo kita lakukan transaksinya. Ia berdiri. Saya akan memanggil teknisi kami. Setelah kami memastikan barang Anda asli, kami akan menyelesaikan transaksi. Paman, di mana teknisi Anda? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Mereka menginap di hotel terdekat dan akan tiba dalam beberapa menit. Baiklah, kalau begitu, suruh mereka datang, kata Xia Feng. Hattori Masao meninggalkan restoran. Bagaimana Anda akan memeriksa barang-barangnya? Tanya Hattori Mei kepada Xia Feng. Saya bisa memastikan sendiri apakah itu asli, kata Xia Feng. Ini bukan kebohongan. Meskipun teknologi kecerdasan buatan jauh lebih kompleks daripada teknologi mesin perkakas cerdas, beberapa fundamentalnya tetap sama. Dia adalah insinyur listrik paling tangguh di dunia, otaknya dengan mudah mampu memecahkan hipotesis Riemann. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah teknologi kecerdasan buatan yang diberikan Hattori Masao kepadanya asli? Hattori Mei menatap Xia Feng dengan ekspresi aneh. Mei, kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Xia Feng. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang kau katakan. Apa yang kau katakan? Kau bilang kekayaanmu bukan perusahaanmu, tapi dirimu sendiri. Aku yakin itu benar. Kau mungkin orang terpintar yang pernah kutemui. Xia Feng tersenyum. Setiap kata yang kukatakan padamu itu benar. Kau hanya tidak mau mempercayainya. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Hattori Mei. Xia Feng bahkan tidak mengizinkannya menyentuh USB drive. Jadi bagaimana mungkin ia percaya bisikan manis yang dibisikannya ke bantalnya? Sialan. Menatap pria di seberangnya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat hal-hal tercela yang telah ia lakukan untuk menyenangkannya tadi malam, serta tuntutan tidak sopannya. Hattori Mei berpikir getir. Tunggu saja. Dasar tidak sopan, babi kotor. Kau akan masuk neraka begitu kesepakatan ini selesai. Lalu aku ingin kau berlutut di hadapanku dan membersihkan sol sepatuku dengan lidahmu. Berpura-pura bersalah. Xia Feng menghindari tatapan Mei dan berjalan ke arah yang ditinggalkan Hattori Masao. Mata kirinya sedikit berkedut, dan dinding yang menghalangi pandangannya lenyap tanpa suara. Di ruangan di balik dinding, Hattori Masao sedang menelepon. Ia berbicara dalam bahasa Jepang, tetapi itu tidak mengganggunya. Ia mengunci pandangannya dengan bibir Hattori Masao dan mulai menafsirkan kata-katanya menggunakan membaca bibir. Anak Cina itu sudah memasang cetak biru dan program kendali untuk mesin perkakas cerdas Thunder Dragon, serta teknologi untuk senapan runduk XL2500, senapan serbu gale, dan artileri individu Cerberus, ke dalam sebuah USB. Kemarilah segera. Aku ingin kau memastikan apakah isi USB itu asli atau palsu, kata Hattori Masao. Membaca bibir memang sangat berguna, tetapi juga memiliki kekurangan yang signifikan tidak dapat menguraikan suara di telepon. Tidak perlu memberitahu duta besar. Ingat, kalian adalah anggota keluarga Hattori. Kalian hanya perlu mengikuti instruksiku. Jangan khawatir tentang hal lain, aku akan mengurusnya. Oke, aku akan segera ke sini. Hattori Masao menutup telepon. Meskipun tidak dapat memahami suara di telepon, Xia Feng dapat menebak dari kata-kata Hattori Masao. Orang yang menjawab panggilan Hattori Masao kemungkinan besar adalah seseorang dari bisnis keluarga Hattori, yang memegang jabatan tinggi. Pihak lain bertanya kepada Hattori Masao apakah ia ingin memberitahu duta besar Jepang, tetapi ia dengan tegas menolak. Niat Hattori Masao jelas ia ingin menggelapkan teknologi Thunder Horse Group. Jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Jika keluarga Hattori mendapatkan teknologi Thunder Horse Group, dengan sumber daya keuangan, material, dan manusia mereka, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membangun raksasa yang dapat menyaingi Lockheed Martin. Dia benar-benar punya rencana yang bagus, pikir Xia Feng dalam hati, lalu mencibir dalam hati, tapi itu sia-sia. Tanpa komponen inti ultra presisi yang ia buat sendiri, bahkan jika ia menyerahkan semua cetak biru dan program kendali kepada Hattori Masao, ia tidak akan mampu memproduksi senapan serbu gale yang berkualitas. Apa yang terjadi pada Jerman adalah contoh tipikal. Ia telah membangun lini produksi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale, dan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon hampir selesai dirakit. Namun, ia hanya menghancurkan beberapa komponen inti, membuat lini produksi dan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon tidak dapat digunakan lagi. Jika Jerman saja tidak mampu mengatasinya, bagaimana mungkin Jepang bisa? Namun, Jerman tidak akan pernah membicarakan hal-hal seperti itu, dan Jepang tidak akan pernah tahu. Jadi, dari perspektif normal, jika ia membawa cetak biru dan program kendali, maka itu adalah kesepakatan yang sempurna. Jepang yakin mereka dapat mengubah cetak biru tersebut menjadi lini produksi nyata dan mesin perkakas cerdas tercanggih di dunia, sehingga menciptakan senjata perang yang jauh lebih kuat. Namun, entah itu Jerman, Prancis, atau sekarang Jepang,
Mereka semua mengabaikan satu hal yang sangat jelas, teknologi Xia Feng yang paling canggih bukanlah mesin perkakas atau senjatanya, melainkan otaknya, mata kirinya, dan tangannya. Hattori Masao tetap di ruangan itu selama lebih dari 10 detik, lalu mengangkat telepon dan menghubungi sebuah nomor. Siapa yang ia hubungi? Pikiran Xia Feng tiba-tiba teringat seseorang, dan tatapannya kembali tertuju pada bibir Hattori Masao. Ini aku. Dia sudah ada di rumahku. Rencananya berjalan lancar, tapi kau harus menunda penangkapanmu. Kenapa? Putriku mencuri beberapa informasi penting. Dia punya rencana X, yang kuduga terkait dengan ekspansi besar-besaran Thunder Horse Group. Aku butuh waktu untuk mencari tahu apa rencana X itu. Apakah dia licik? Aku tahu dia licik, tapi bahkan jika dia orang paling licik di dunia, itu tidak akan membantu. Dia bersamaku, dan aku bisa mengalahkannya kapan saja. Xia Feng sudah menduga bahwa orang itu adalah Gu Kewen, dan panggilan Hattori Masao membuktikan tebakannya benar. Berapa lama? Hattori Masao melirik arlojinya. Mulai hitung dari sekarang, 6 jam. Dalam 6 jam, entah aku sudah menemukan rencana X atau belum, kau bisa datang ke tempatku dan membawanya pergi. Aku tidak mau bernegosiasi denganmu, keputusanku tidak akan berubah. Sebaiknya kau dan orang-orangmu tidak mengganggu rencanaku. Itu saja, 6 jam, bahkan tidak lebih awal. Hattori Masao menutup telepon. Xia Feng mengalihkan pandangannya. Gu Kewen sudah dekat, siap menerkam dan menangkapnya kapan saja. Namun kini, karena rencana X yang sebenarnya tidak ada, Hattori Masao memberi Gu Kewen tenggat waktu 6 jam, dan adanya tegas, tidak mengizinkannya datang semenit pun lebih awal. 6 jam? Kesepakatannya pasti sudah lama berakhir saat itu. Jadi bagaimana dia bisa mengorek rahasia rencana X dariku? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk merenungkan pertanyaan ini. Hattori Masao kembali ke ruang makan. Xia Feng, ikut aku ke ruang kerja. Para ahli kita akan segera datang. Xia Feng berdiri sambil tersenyum. Paman, tidak masalah. Semuanya terserah Paman. Tunggu, kata Hattori Mei. Xia Feng bertanya dengan bingung, untuk apa? Hattori Mei berjalan mengitari meja ke sisi Xia Feng, berkata dengan lembut, mulutmu agak kotor. Aku tidak ingin orang lain bilang aku tidak tahu cara mengurus suamiku. Dengan suara yang begitu lembut dan halus hingga dapat melelehkan tulang seseorang, ia dengan lembut menyeka noda berminyak dari sudut mulut Xia Feng dengan serbet. Wanita Jepang sungguh lembut. Bisakah kau berhenti memamerkan kasih sayangmu di hadapanku? Hattori Masao tersenyum. Kesepakatannya sudah berakhir. Kalian akan punya banyak waktu bersama. Hattori Mei berkata dengan kesal, Xia Feng menindasku, dan sekarang ayah, mengolok-olokku. Aku sungguh wanita yang menyedihkan. Percakapan antara ayah dan anak itu dipenuhi suasana hangat bak keluarga. Xia Feng mengikuti mereka ke atas menuju ruang kerja. Ruangan itu luas dengan beberapa rak buku yang penuh buku. Terdapat juga area meditasi dengan futon. Di dinding di belakang futon tergantung sebuah lukisan kuno yang menggambarkan seorang prajurit Jepang kuno, tampak sangat berani. Di sudut kanan bawah lukisan itu terdapat nama Jepang, Hattori Hanzo. Di bawah lukisan itu terdapat meja yang digunakan untuk persembahan, dengan pembakar dupa dan tempat pedang yang memegang katana bersarung. Lukisan itulah yang menarik perhatian Xia Feng. Hattori Hanzo adalah seorang samurai legendaris Jepang, yang dikenal sebagai pencuri yang gagah berani. Ia merampok orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin, membuatnya mendapatkan reputasi tinggi di kalangan rakyat Jepang. Mungkinkah keluarga Hattori adalah keturunan Hattori Hanzo? Jika demikian, mereka benar-benar keluarga yang kuno dan berkuasa, pikir Xia Feng dalam hati. Xia Feng, aku mengatakan ini karena aku menganggapmu sebagai anggota keluarga, kata Hattori Masao sambil menunjuk lukisan di dinding. Hattori Hanzo adalah leluhurku. Kami, orang Hattori, masih percaya pada semangat Bushido. Iya, memang keturunan Hattori Hanzo. Aku tidak terlalu familiar dengan sejarah Jepang, tapi aku tahu Hattori Hanzo adalah seorang ninja yang tangguh. Apakah masih ada ninja di Jepang saat ini? Tanya Xia Feng. Hattori Masao berkata, Kungfu Tiongkok sangat dihormati di seluruh dunia. Apakah masih ada kungfu asli di Tiongkok saat ini? Xia Feng tersenyum. Kungfu Tiongkok selalu ada. Ia sendiri adalah seorang maestro Wing Chun. Dan keahlian unik Lantang juga nyata. Setiap anggota klan Tang memiliki keahlian unik. Ini adalah contoh nyata. Sulit untuk memastikan apakah ninja Jepang benar-benar ada. Namun, dilihat dari sikap dan nada bicara Hattori Masao, sepertinya mereka memang ada. Mungkinkah ada ninja dalam keluarga Hattori? Kalau begitu aku harus benar-benar berhati-hati dan tidak meremehkan mereka. Xia Feng merasa sedikit waspada. Setelah beberapa patah kata, 3 pria Jepang tiba di ruang kerja beberapa menit kemudian. Yang tertua dari ketiganya berusia hampir 60 tahun, sementara 2 lainnya sedikit lebih muda, tetapi setidaknya berusia 40-an atau 50-an. Ketiganya berkacamata dan bertubuh kurus,
menunjukkan tipe peneliti yang mengabaikan aktivitas fisik sambil fokus pada penelitian. Hattori Masao memperkenalkan ketiga pria itu kepada Xia Feng. Yang tertua adalah Onosuke Kazuo, dan dua lainnya adalah Kazuo Okayama dan Saburo Mai. Hattori Masao mengaku mereka adalah insinyur dari Mitsubishi Heavy Industries, tetapi Xia Feng sudah tahu bahwa mereka sebenarnya anggota keluarga Hattori. Jika Hattori Masao mengatakan mereka insinyur dari Mitsubishi Heavy Industries, maka pastilah mereka memang insinyur. Ia tidak repot-repot mengungkap kebohongan Hattori. Tuan Xia, tolong berikan saya barang-barangnya. Onosuke yang lebih tua tidak ingin membuang waktu. Xia Feng tidak bergerak, melainkan melirik Hattori Masao. Hampir lupa. Akan saya berikan segera. Hattori Masao berjalan ke meja dan membuka sebuah lemari. Di dalamnya terdapat brankas buatan Jerman. Ia membuka brankas itu dan mengeluarkan segepok besar cetak biru dan material. Apakah ini teknologi kecerdasan buatan Hattori Masao? Xia Feng memperkirakan segepok cetak biru dan material itu setidaknya berisi 500 lembar dan beratnya 10 pon. Saya pikir teknologi kecerdasan buatan Anda tersimpan di komputer. Tetapi mengapa yang ada di sana hanya cetak biru dan material? Tanya Xia Feng. Hattori Masao berkata, waktunya sempit, dan aku tidak punya waktu untuk menyusunnya ke dalam berkas elektronik untukmu. Tapi kau harus percaya bahwa ini adalah teknologi kecerdasan buatan terbaik di dunia. Ada robotika otomatis untuk lini produksi, dan bahkan robotika kecerdasan buatan yang lebih canggih, termasuk teknologi jaringan saraf yang kau cari. Xia Feng mengerutkan kening. Ia tidak sanggup menangani begitu banyak cetak biru dan material. Hattori Mei berkata, Xia Feng, di Jepang, robot sudah bisa berkomunikasi dengan manusia secara emosional. Ini berkat keberhasilan teknologi jaringan saraf kita, yang dapat mensimulasikan otak manusia semaksimal mungkin. Gambar dan material ini adalah harta kita yang paling berharga. Bawalah kembali, dan kau akan mendapatkan teknologi kecerdasan buatan. Tatapan Xia Feng beralih ke brankas di bawah meja, di mana ia langsung melihat sebuah solid-state drive Toshiba. Ia tidak bisa melihat data di dalam drive itu, tetapi ia bisa menebak isinya. Mei, kau benar, kata Xia Feng. Tapi bagaimana mungkin teknologi kecerdasan buatan bisa tanpa program? Pasti ada hard drive berisi program terkait di brankas itu? Berikan padaku, atau bagaimana kita bisa bertukar? Hattori. Mei melirik Hattori Masao. Haha. Aku hampir lupa. Aku punya hard drive. Aku bisa memberikannya padamu. Hattori Masao segera mengambil solid-state drive dari brankas dan meletakkannya di atas tumpukan gambar dan materi yang tebal. Xia Feng kemudian menyerahkan USB drive-nya kepada Hattori Masao dan berjalan ke meja untuk menggunakan komputer guna memeriksa isi drive. Hattori Masao menyerahkan USB drive pemberian Xia Feng kepada Onosuke, yang juga mulai bekerja dengan laptop yang dibawanya. Ayah, kenapa ayah memberinya hard drive itu? Hattori Mei menarik Hattori Masao ke belakang rak buku dan berbisik, hard drive itu berisi hasil kerja keras Vico Corporation selama beberapa tahun terakhir. Isinya mewakili teknologi kecerdasan buatan tertinggi di dunia. Hattori Masao berkata dengan nada tenang, itu hanya teknologi kecerdasan buatan yang mustahil direalisasikan. Sebagian besar hanyalah dugaan dan simulasi. Tidak banyak yang benar-benar berguna. Lagi pula, apa gunanya memberikannya padanya? Dia tidak bisa pergi dari sini. Tempat ini adalah tujuannya. Apapun yang dilihatnya tidak penting. Apakah orang-orang CIA benar-benar akan datang? 6 jam kemudian. Setelah orang-orang kita memastikan isi USB drive itu, kau akan membawanya ke kamarmu. Kau harus menggali informasi tentang proyek X darinya. Hattori Mei mengangguk. Hattori Masao menepuk bahunya. Terima kasih atas kerja kerasmu, bisiknya. Demi keluarga Hattori, aku akan melakukan apa saja. Hattori Masao mendesah. Kuharap kakakmu sebijaksana dirimu. Anak itu menghancurkan hatiku. Yurenlah yang akan mewarisi bisnis keluarga. Beri dia waktu, dia akan dewasa. Berhenti bicara. Lihat apa yang dilakukan anak Cina itu, kata Hattori Masao. Hattori Mei mengangguk pelan, lalu berjalan keluar dari balik rak buku dan muncul di belakang Xia Feng. Xia Feng tampak tidak menyadari kehadiran Hattori Mei. Ia asyik dengan isi komputernya. Isi di monitor komputer sama sekali tidak dikenalnya. Lagi pula, ini adalah pengalaman pertamanya dengan kecerdasan buatan tingkat lanjut. Dalam keadaan normal, ketika seseorang pertama kali menemukan pengetahuan yang asing, terutama pengetahuan yang sangat kompleks, rasanya seperti membaca buku dalam bahasa asing, mustahil untuk dipahami. Namun Xia Feng selalu istimewa. Mata kirinya, seperti kamera, menangkap semua yang ada di monitor ke dalam otaknya. Otaknya memproses, menganalisis, menghitung, dan memecahkan masalah secara bersamaan dengan kecepatan luar biasa cepat, layaknya superkomputer. Ia belum pernah menemukan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, tetapi otaknya memiliki basis pengetahuan dasar yang luas pemrograman, matematika, fisika, kimia, ilmu material, teknik elektro,
dan sebagainya. Secanggih apapun sains atau teknologi, ia selalu dibangun di atas fondasi. Dengan basis pengetahuan dasar yang kokoh seperti fondasi piramida yang nyaris sempurna, memahami sains dan teknologi canggih bukanlah tugas yang sulit baginya. Ia tampak tenang saat itu, tetapi pikirannya bagaikan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat cahaya menembus langit berbintang, beroperasi dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Pengetahuan dasar yang ia temukan berkelebat di benaknya, terus-menerus berpadu dan berevolusi, lalu menganalisis dan menafsirkannya dengan isi solid-state drive-nya. Satu demi satu hasil muncul di dalam otaknya, menjadi bagian dari gudang mentalnya. Sebenarnya ini salah, dan masalahnya belum terpecahkan. Bisakah masalah sesederhana itu membuat orang Jepang bingung? Namun, mencapai tingkat penelitian ini saja sudah luar biasa. Kebangkitan Jepang yang pesat pasca perang bukanlah suatu kebetulan. Kesalahan lain. Terpecahkan. Xia Feng benar-benar tenggelam dalam isi SSD, tidak menyadari apapun di sekitarnya. Bibir Hattori Mei bergerak, tetapi akhirnya tetap diam. Bukannya ia tidak tega mengganggu Xia Feng, melainkan ia penasaran apa yang sedang dilakukannya. Orang ini, dia terlihat sangat serius, bahkan tidak berkedip. Bisakah dia mengerti? Mustahil. Benda ini adalah hasil karya puluhan insinyur perangkat lunak senior, insinyur mikroelektronika, dan insinyur mekanik presisi di Viken Corporation, yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menelitinya. Bagaimana mungkin seorang pembuat senjata seperti dia bisa memahaminya? Dia pasti berpura-pura, menguji keaslian apa yang diberikan ayahnya. Tapi itu tidak penting. Ini adalah beberapa jam terakhir hidupmu. Sekalipun kau tahu itu asli, itu tidak ada artinya. Itulah yang dipikirkan Hattori Mei. Ia sama sekali tidak percaya Xia Feng bisa memahami isi SSD tersebut. Di tempat lain, Onosuke dan dua insinyur senior lainnya juga sibuk. Isi drive USB yang diberikan Xia Feng ditampilkan di laptop, dan mereka bertiga mempelajari dan mendiskusikannya. Mungkinkah ini? Suara Onosuke dipenuhi keheranan. Ada apa? Wajah Hattori Masao menjadi muram. Apakah ini palsu? Tidak. Onosuke berkata, benar. Saya sungguh tak percaya teknologi mesin perkakas cerdas Tiongkok telah mencapai tingkat ini. Saat ini, teknologi mesin perkakas cerdas tercanggih di dunia ada di Amerika Serikat dan Jerman. Tetapi dari yang saya pelajari, mesin perkakas cerdas standar Dragon Tiongkok setidaknya 20 tahun lebih maju daripada yang ada di AS dan Jerman. Jika mesin perkakas cerdas standar Dragon ini menjadi populer dan digunakan secara luas dalam manufaktur Tiongkok, dalam 10 tahun, industri manufaktur Tiongkok akan mengejar Eropa, Amerika, dan kita, atau bahkan melampaui kita. Mesin perkakas bukanlah satu-satunya bidang manufaktur, tetapi mereka seperti mesin. Tanpa komponen presisi yang dapat diproduksi oleh mesin perkakas, mustahil untuk membangun peralatan produksi berkualitas. Tanpa peralatan produksi berkualitas, bagaimana kita bisa menghasilkan produk berkualitas tinggi? Kata-kata Onosuke membuat Hattori Masao merasa berat, dan tatapannya beralih ke Xia Feng. Xia Feng tetap terpaku pada monitor komputer. Hattori Masao mengalihkan pandangannya. Katakan padaku, jika kita mengikuti cetak biru di atas, bisakah kita membangun mesin perkakas cerdas standar Dragon? Mungkin, kata Onosuke. Hattori Masao mengangguk pelan. Teruslah mencari. Saat itu, Xia Feng mengalihkan pandangannya dari monitor komputer dan mulai membolak-balik tumpukan cetak biru dan material. Ia harus menyimpan semua cetak biru dan material di gudang mentalnya sebelum Onosuke dan dua orang lainnya selesai membaca apa yang telah ia berikan. Waktunya sempit, tetapi baginya, itu masalah sepele. Waktu berlalu begitu cepat. 3 jam berlalu. Onosuke menutup laptopnya, membuka USB drive, dan menyerahkannya kepada Hattori Masao. Tidak apa-apa? Tanya Hattori Masao. Onosuke mengangguk. Tidak masalah. Kau yakin? Aku yakin. Onosuke mengangguk lagi. Hattori Masao langsung tersenyum. Suasana hatinya benar-benar rileks, dan ia merasa sangat bahagia. Ia berjalan menuju Xia Feng. Saat itu, Xia Feng telah selesai melihat-lihat gambar dan dokumen. 1,5 jam sebelumnya, Xia Feng telah menyimpan isi SSD dan semua dokumen di gudang mentalnya. Ia kemudian menghabiskan 1,5 jam lagi untuk meninjau semuanya, memastikan tidak ada yang terlewat. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ia telah membaca semuanya 2 kali, apalagi bahwa ia telah menghafal setiap detailnya, hingga tanda baca terakhir. Bagi orang Jepang ini, Xia Feng tampak seperti anak kecil, membolak-balik gambar dan dokumen, mengoceh, bahkan tidak membacanya dengan saksama. Dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa ia telah membaca setiap detail 2 kali dan menghafalnya kata demi kata? Awalnya, Hattori Mei mencoba berbicara dengannya, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, Hattori Mei mengabaikannya dan duduk sendirian di sofa, menyesap teh. Ia tampak teralihkan, sesekali melirik Xia Feng, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Saat Hattori Masao mendekati Xia Feng dengan USB drive,
Ia berdiri dari sofa dan mengikutinya. Xia Feng masih terpaku di matanya, membolak-balik cetak biru, satu demi satu. Ia tidak melihat cetak biru itu, melainkan sesuatu yang kecil, seperti koin dari klub anggota, atau lencana pionir muda. Hattori Masao dan Hattori Mei tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang, ayah dan anak itu tampak bingung. Apa yang sedang dilakukan pria ini? Xia Feng, ada apa? Tanya Hattori Masao. Xia Feng menatapnya, raut wajahnya tampak khawatir. Ini terlalu rumit. Sepertinya aku sedang kesulitan. Aku tidak ingat apapun. Seharusnya aku membawa para ahliku ke sini lebih awal. Sekarang aku bahkan tidak yakin apakah yang kau berikan itu asli. Aku sangat khawatir. Hattori Masao mengerutkan kening dan berkata dengan nada kesal, kau tidak sopan. Apa kau meragukan integritasku? Demi kehormatan leluhurku, aku bersumpah bahwa apa yang kuberikan padamu ini asli. Ini sangat penting dan berharga. Jika begitu penting dan berharga, mengapa ada di Prancis? Seharusnya ada di Jepang, kata Xia Feng. Keluarga Hattoriku punya laboratorium di Prancis, dan kami berbagi sumber daya ini, kata Hattori Masao. Xia Feng kemudian teringat penelitian yang diberikan Amanda kepadanya. Amanda telah membujuk keluarga Hattori untuk mendanai banyak laboratorium dan peneliti ilmiah. Mengingat situasi ini, tidak mengherankan jika keluarga Hattori memiliki laboratorium dan berbagi sumber daya di Prancis. Tapi setidaknya ia bertanya dengan santai. Ia sudah lama yakin bahwa barang-barang ini asli dan sangat berharga. Pertanyaannya hanyalah isapan jempol, memberi kesan bahwa ia tidak mengerti apa-apa. Jadi begitu, Paman. Aku sungguh tidak akan tahu kalau Paman tidak memberitahuku. Setelah jeda, Xia Feng berkata, apakah Paman sudah selesai memeriksa orang-orang Paman? Ya, sudah selesai. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak masalah. Paman orang yang jujur, dan aku senang karenanya. Xia Feng tersenyum. Aku tidak punya banyak kualitas baik. Satu-satunya kualitasku adalah kejujuran. Oh, dan satu hal lagi aku peduli pada perempuan. Pertanyaan ini membuat Hattori Mei memutar bola matanya. Apakah Xia Feng peduli pada perempuan atau tidak? Itu haknya untuk berpendapat, dan putaran bola mata inilah jawabannya. Baiklah, sudah malam. Paman bisa tidur di sini malam ini, kata Hattori Masao. Tidak nyaman pulang selarut ini. Xia Feng berkata, aku tidak akan menginap. Aku harus membawa barang-barang ini kembali agar para ahliku memeriksanya. Wajah Hattori Masao menjadi muram. Ada apa denganmu? Aku sudah berbaik hati mengizinkanmu menginap di sini. Apa kau menempatkan kebaikanku dalam posisi yang sulit? Baiklah. Xia Feng ragu-ragu. Mei Hattori kemudian memegang lengan Xia Feng dan berkata, kau benar-benar membuat ayahku kesal. Kau masih bisa menunjukkan barang-barang itu kepada spesialismu besok. Kenapa terburu-buru? Lagi pula, akan sulit mendapatkan taksi jika kau kembali sekarang. Kau tidak punya mobil? Tanya Xia Feng. Aku tidak akan mengantarmu pulang. Xia Feng tersenyum getir. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menginap di kamar yang mana? Tentu saja kau akan sekamar denganku, kata Mei Hattori. Ya. Masao Hattori terbatuk kering. Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Selamat malam. Selamat malam, ayah. Mei Hattori membungkuk sedikit kepada Masao Hattori. Paman, selamat malam. Xia Feng juga berdiri untuk mengantarnya. Ini juga sebagai bentuk kesopanan. Masao Hattori maju 2 langkah dan tiba-tiba berbalik. Kalian berdua, perhatikan langkah-langkah keamanan. Aku tidak ingin punya cucu sebelum kalian menikah. Ayah. Mei Hattori tampak malu dan kesal. Xia Feng bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah menyenangkan punya cucu? Senyum jijik tersungging di sudut mulut Hattori Mei, sebuah seringai singkat sebelum ia menggenggam tangan Xia Feng dengan penuh kasih sayang. Ayo pergi, kita harus kembali ke kamar dan istirahat. Tunggu. Aku harus membawa barang-barang ini. Xia Feng menarik tangannya untuk meraih seikat besar cetak biru dan material. Kalian benar-benar tipe orang yang tidak pernah percaya pada siapapun? Kata Hattori Mei dengan marah. Apa bedanya membawa barang-barang ini ke kamarku dan meninggalkannya di sini? Jangan khawatir. Jika kalian meninggalkannya di sini, kalian bisa mengambilnya besok pagi, dan barang-barang ini tidak akan hilang. Baiklah, aku pria yang mencintai wanita, jadi aku akan mendengarkanmu. Xia Feng meletakkan bundel cetak biru dan material itu, lalu menarik solid state drive Toshiba dan memasukkannya ke saku luarnya. Kau, bolehkah aku membawa ini? Ada di sakuku, dan tidak memakan tempat di kamarmu, kata Xia Feng. Hattori Mei tidak lagi repot-repot berbicara dengan Xia Feng, jadi ia berbalik dan menuju pintu. Tunggu aku, sayang, jangan marah. Xia Feng mengejarnya. Onosuke dan 2 orang lainnya bertukar pandang, jelas masih bingung. Mereka tahu identitas Hattori Mei, tetapi mengapa ia tiba-tiba terlibat dengan seorang anak Tionghoa? Beberapa menit setelah Xia Feng meninggalkan ruang kerja,
Hattori Masao kembali. Ia telah memasukkan semua cetak biru dan material ke dalam brankas. Presiden, dia mengambil SSD itu, kata Onosuke. Dia akan segera mengembalikannya kepadaku. Dia tidak bisa membawanya. Jangan khawatirkan hal-hal ini, fokus saja pada urusanmu sendiri, kata Hattori Masao. Presiden, aku tidak akan bicara sampai anak Cina itu pergi. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Onosuke. Teknologi di dalam USB drive ini di luar pemahamanku. Baik itu mesin perkakas cerdas Thunder Horse maupun ketiga senjatanya, semuanya setidaknya 30 tahun lebih maju dari dunia saat ini. Aku tidak bisa membayangkan otak orang yang merancangnya. Hattori Masao tiba-tiba teringat rencana X Xia Feng. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan dan keserakahan. Onosuke melanjutkan, isi USB drive itu harus dibawa pulang sesegera mungkin. Itu bisa membantu industri militer Jepang kita meraih posisi teratas. Ketua, kurasa kita harus segera pulang dan membangun. Hattori Masao memotongnya dengan ekspresi cemberut. Brengsek. Apa aku perlu kau ajari aku sesuatu? Sudah kubilang, kerjakan saja pekerjaanmu. Sekarang kembali ke hotel. Ketiga insinyur itu membungkuk serempak kepada Hattori Masao, lalu bergegas keluar dari ruang kerja dengan kepala tertunduk. Hattori Masao bergumam sinis, sekalipun industri militer Jepang menduduki posisi puncak, satu-satunya yang akan memegang panji dan naik ke puncak hanyalah aku, Hattori Masao. Ia melihat jam tangannya, duduk di sofa, dan memasang earbud nirkabel, menunggu dengan tenang. Sekitar 2 menit kemudian, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari earbud tersebut. Suaranya aneh, terdengar seperti ia sedang sangat kesakitan, sampai-sampai ingin mengakhiri hidupnya dan mencari kelegaan melalui mengakhiri hidup. Namun, ia juga terdengar sangat bahagia, begitu bahagianya hingga ia mengigau dan mengoceh. Alis Hattori Masao berkerut. Ia tahu persis suara apa itu, dan ia tahu wanita yang mengeluarkan suara aneh itu. Wanita itu adalah putrinya. Krak, krak. Kasur bergetar lagi, berirama, naik turun, naik turun. Seolah-olah seekor kuda gila yang tak terkendali sedang mengintai di atas kasur di kamar putrinya, memperlakukannya seperti rumput. Dengan kukunya yang kuat dan menghentak. Ia menginjak-injak. Memperoleh teknologi dari Xia Feng akan membawa peluang pengembangan yang sangat besar bagi keluarga Hattori. Jika mereka bisa mendapatkan proyek X yang lebih berharga, masa depan mereka tak terkira. Memikirkan proyek X, Hattori Masao benar-benar tenang. Suara-suara kacau di earphone-nya seolah menjadi bisikan angin sepai-sepai, memberinya kedamaian, alih-alih kemarahan. Ia kembali ke sofa dan terus menunggu. Penantian ini berlangsung setengah jam. Akhirnya, keheningan menyelimuti kamar putrinya. Ia melihat jam tangannya dan berdiri. Namun saat itu, suara putrinya kembali terdengar melalui earphone-nya. Kau butuh istirahat? Kau sudah istirahat selama ini. Apa kau berusaha terlalu keras? Pergi sana, aku mau ke kamar mandi. Aku ikut denganmu. Ah, Hattori Hanzo menghunjamkan katananya ke karpet. Ujung tajamnya menembus karpet dan menancap di lantai kayu pinus. Kasihan anak perempuan ini, apa dia seperti karpet, atau lantai kayu pinus? Pertanyaan itu membuatnya gila. Semuanya hening. Xia Feng terbaring kelelahan di tempat tidur. Senyum mengembang di bibirnya, raut puas, nyaman, dan gembira. Ia tampak mengenang sesuatu yang indah, atau mungkin mengagumi lampu kristal di langit-langit. Hattori Mei melirik Xia Feng dari sudut matanya, lalu berjuang untuk bangkit dari tempat tidur. Ia benar-benar kelelahan, kehilangan tenaga. Xia Feng menoleh ke arah Hattori Mei. Apa yang akan kau lakukan? Hattori Mei memelototinya. Kesal, apa? Aku bahkan tidak boleh ke kamar mandi. Apa aku perlu melapor padamu? Xia Feng tersenyum. Apa yang kau bicarakan? Silakan, silakan. Kembalilah segera. Aku sudah menyiapkan hadiah. Akan kuberikan padamu saat kau kembali. Hadiah apa yang kau siapkan untukku? Hattori Mei bangkit dari tempat tidur. Ia tidak berpakaian, tetapi ia tidak peduli dengan tatapan serakah Xia Feng. Parfum Prancis terbaik. Jenis yang tak bisa kau beli dengan uang. Parfum apa yang tak bisa dibeli dengan uang? Kau melebih-lebihkan. Aku ahli parfum Paris dan sudah mencoba semuanya. Semahal apapun. Katakan padaku, merek apa itu? Hattori Mei berkata sambil menyelinap ke pintu kamar mandi. Lupakan saja, aku berencana memberimu kejutan, tetapi kau sama sekali tidak percaya padaku. Akan kutunjukkan sekarang. Xia Feng mengambil jasnya dari nakas dan mengeluarkan 2 botol parfum dari sakunya. Hattori Mei bahkan tidak menoleh. Sayang, kau tidak ingin melihatnya? Xia Feng menyentuh botol kaca itu. Meris Desire, parfum termanis dan paling misterius di dunia. Hattori Mei akhirnya menoleh ke arah Xia Feng. Sekalipun parfum ini yang terbaik, kau harus menunggu sampai aku menyelesaikan masalahnya dulu sebelum kau bisa melihatnya. Baiklah, aku akan membukanya dulu.
Kau akan bisa menciumnya saat kau keluar. Xia Feng menarik sumbatnya, dan ruangan itu tiba-tiba dipenuhi aroma yang kaya. Membosankan. Hattori Mei memasuki kamar mandi. Ia tidak tertarik dengan parfum Xia Feng. Sesampainya di dalam, Hattori Mei tidak menggunakan toilet, melainkan berjalan ke wastafel dan menyalakan keran. Anehnya, suara air yang mengalir dari keran itu sangat mirip dengan suara kencing wanita. Suara Xia Feng terdengar dari luar pintu. Sayang, kau terlalu banyak minum air. Di kamar mandi, Hattori Mei bercermin, matanya tampak sangat dingin. Kemudian ia menggerakkan hidungnya, dan aroma parfum yang aneh itu telah tercium ke dalam kamar mandi. Mei, mau menunggu sampai kapan? Tanya Xia Feng. Kenapa aku tidak ikut? Kita bisa melakukannya bersama. Persetan. Hattori Mei tiba-tiba meraih keran yang sedang menyala dan menariknya ke atas. Bunyi, klik pelan bergema dari dinding di bawah wastafel. Bang! Tiba-tiba, suara keras datang dari luar, seperti seikat baja yang jatuh ke tanah. Hattori Mei kemudian membuka pintu kamar mandi dan bergegas keluar. Suara keras itu berasal dari sebuah sangkar besi besar, jatuh dari langit-langit dan menutupi tempat tidur. Jeruji baja sangkar itu setebal lengan anak-anak, bahkan badak pun tidak bisa lolos, apalagi manusia. Tapi, tidak ada seorang pun di tempat tidur. Hattori Mei bergegas keluar dari kamar mandi dengan senyum gembira di wajahnya, tetapi senyum itu lenyap sedetik kemudian. Mei, apa kau akan bermain-main dengan properti? Tapi kau tidak butuh sangkar besi sebesar itu. Kau membuatku takut. Suara Xia Feng terdengar lembut dari samping. Hattori Mei berbalik dan melihat Xia Feng. Ketika ia meninggalkan tempat tidur, Xia Feng benar-benar telanjang. Tetapi sekarang ia mengenakan celana dalam merah, berpakaian seperti perenang. Senyumnya cerah dan menawan. Di tangannya ada 2 botol parfum kosong. Ia sudah menyemprotkan parfum itu ke seluruh ruangan. Hattori Mei membuka mulutnya lebar-lebar. Kau? Xia Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan membekap mulutnya, lalu berteriak keras brengsek. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan sakiti dia. Lepaskan dia. Atau aku akan membunuhmu. Mei Hattori tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia meronta mati-matian, berusaha melepaskan tangan Xia Feng yang menutup mulutnya. Namun, tenaganya tak seberapa di hadapan Xia Feng. Lebih parahnya lagi, tanpa kekurangan oksigen, otaknya semakin pusing. 2 detik kemudian, Xia Feng melepaskan tangannya. Mei Hattori terkulai lemas di karpet lembut. Karpetnya hitam, sementara dirinya putih. Perbedaan warna yang mencolok menciptakan nuansa keindahan yang kuat. Xia Feng segera bergegas ke sisi kandang besi dan jatuh ke tanah di dekat sisi kandang besi. Begitu ia jatuh, pintu ditendang hingga terbuka. Masao Hattori bergegas masuk. Di satu tangan ia memegang pistol M57A buatan Jepang, dan di tangan lainnya ia memegang pedang samurai yang sangat tajam. Segera setelah Masao Hattori, sekelompok besar penjaga dengan peluru tajam bergegas masuk. Pemandangan di ruangan itu mengejutkan semua orang. 3 menit yang lalu, di ruang kerja. Apa? Aku bahkan tidak boleh ke kamar mandi? Apa aku perlu melaporkan ini padamu? Suara putrinya terdengar dari earphone-nya. Hattori Masao menghela napas lega, lalu meraih ke bawah meja kopi dan dengan lembut menekan tombol merah yang tersembunyi di bawahnya. Kunjungan putrinya ke kamar mandi adalah sinyal yang telah diatur sebelumnya untuk bertindak. Hattori Masao menekan sinyal untuk memanggil para penjaga. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 10 penjaga mengerumuninya. Ingat, jangan menembak tanpa perintahku. Aku ingin dia hidup. Bertindak. Hattori Masao melangkah menuju kamar putrinya. Seorang pria yang terkurung bertindak begitu hati-hati. Hanya karena Gu Kewen sangat memuji anak Cina itu. Dengan jumlah pembunuhan 3 digit, termasuk agen CIA, marinir, dan pembunuh bayaran, Hattori Masao tidak bisa ceroboh melawan musuh seperti itu. Rencana awalnya sederhana setelah putrinya membawa Xia Feng ke sini untuk menyelesaikan kesepakatan, ia akan segera memerintahkan para penjaga untuk mengepung dan menangkapnya. Namun setelah banyak pertimbangan dan deduksi, ia akhirnya membatalkan rencana itu. Mengingat keahlian Xia Feng, upaya nekat akan membahayakan nyawa putrinya. Sekalipun para penjaga menembak tepat waktu, membunuh Xia Feng akan mencegahnya mengetahui detail rencana X. Faktor lain yang memaksanya membatalkan rencana itu adalah CIA, yang berulang kali bersikeras menangkap tersangka hidup-hidup. Mengingat aliansi Jepang AS, ia harus mempertimbangkan kepentingan CIA dalam operasi tersebut. Maka, dengan putri keduanya yang tidur bersamanya, rencana untuk menangkap tersangka di dalam kurungan pun terwujud. Bang! Sebuah dentuman keras menggema, mengguncang seluruh lantai. Mendengar suara itu, senyum tiba-tiba merekah di wajah Hattori Masao. Rencananya berhasil. 10 penjaga dibagi menjadi 2 tim, satu ditempatkan di sebelah kiri pintu kamar putrinya, yang lain di sebelah kanan. Hattori Masao meraih kenop pintu. Brengsek! Apa yang kau coba lakukan? Jangan sakiti dia. Lepaskan dia.
Atau aku akan membunuhmu. Suara Xia Feng tiba-tiba terdengar dari ruangan itu, diwarnai ketakutan. Hattori Masao membeku sesaat, lalu membanting kakinya di pintu dan bergegas masuk. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Putrinya terbaring telanjang di karpet, kulitnya yang halus menusuk tatapan para penjaga. Xia Feng juga terbaring di tanah, tak sadarkan diri. Seharusnya ia terperangkap di dalam kandang, tetapi ia terbaring di tanah di sampingnya. Seolah-olah ia menghindari kandang saat jatuh, lalu ambruk ke tanah. Mengapa kandang itu tidak menjebak Xia Feng? Mengapa putrinya dan Xia Feng ambruk? Kepada siapa kemarahan Xia Feng ditujukan? Pertanyaan-pertanyaan ini terlintas di benak Hattori Masao, tetapi ia tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, semangat juangnya tidak untuk pamer, dan ia segera kembali tenang. Ia meraung, "Apa yang kalian lihat? Kalian berdua, lihat keluar jendela. Kalian berdua, bawa orang itu ke ruang bawah tanah. Cepat!" Para penjaga segera melaksanakan perintah Hattori Masao. Hattori Masao menghampiri Hattori Mei, melepas mantelnya, dan memakaikannya padanya. Glek! Seorang penjaga tiba-tiba jatuh ke tanah. Hattori Masao hendak memarahinya, tetapi setelah membuka mulut, ia mendapati dirinya tak bisa menahan diri. Kemudian, matanya menghitam dan ia jatuh ke tanah. Gulp! Gulp! Para pengawal Hattori Masao jatuh ke tanah seperti pangsit. Ketika pengawal terakhir jatuh ke tanah, Xia Feng tiba-tiba membuka matanya dan bangkit dari tanah. Ia berjalan menghampiri Hattori Masao, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Hattori Masao, lalu tertawa terbahak-bahak, "Beruang kecil, tidakkah kau ingin tahu apa rencana X? Inilah rencana X. Aku tidak hanya menginginkan teknologi kecerdasan buatanmu, aku juga ingin menggunakanmu sebagai umpan untuk menangkap ikan besar, Gu Kewen." Sayangnya, Hattori Masao tidak bisa lagi mendengar suara Xia Feng. Xia Feng merogoh saku jas Hattori Masao dan mengeluarkan USB drive. "Kau tidak pernah berniat memberiku teknologi IMU sejak awal. Maaf, aku punya ide yang sama denganmu." Ide yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Ia telah mendapatkan teknologi AI keluarga abdomen, sementara Hattori Masao hanya melihatnya sekilas, bahkan tanpa menyentuh permukaannya. Hasrat Mari di ruangan itu masih terasa kuat, tetapi hanya Xia Feng yang tidak terpengaruh. Ia tidak hanya mencuri hasrat Mari milik Jacqueline Eva yang telah dibius, tetapi juga penawarnya. Jacqueline Eva mungkin sedang mencarinya di Paris saat itu, tetapi ia tidak peduli dengan perasaannya. Beberapa menit kemudian, Xia Feng mengenakan pakaiannya, menggendong Hattori Masao keluar dari kamar Hattori Mei, dan kembali ke ruang kerja. Masih ada 1,5 jam tersisa sebelum 6 jam yang disepakati antara Hattori Masao dan Gu Kewen. 1,5 jam sudah cukup baginya untuk melakukan semua persiapan yang diperlukan. Ia juga tahu Gu Kewen tidak akan jauh, ia pasti ada di dekatnya. Mungkin Gu Kewen sedang melihat arlojinya, dengan cemas menunggu menit terakhir berlalu. Akankah 1,5 jam dari sekarang menjadi akhir perseteruannya dengan Gu Kewen? Ia tidak tahu, tetapi ia tahu persis apa yang ingin ia lakukan. Ia ingin membunuhnya. Ruang kerja itu sunyi. Xia Feng mendudukkan Hattori Masao di sofa dan mengambil ponselnya. Ia segera menemukan nomor yang dihubungi Hattori setelah meninggalkan restoran saat makan malam. Panggilan itu dilakukan setelah Hattori memberitahu Onosuke dan 2 orang lainnya, dan orang yang menjawab adalah Gu Kewen. Dalam panggilan itulah Hattori bersikeras bahwa CIA tidak akan bisa menangkapnya sampai 6 jam kemudian. Setelah menemukan nomor Gu Kewen, Xia Feng mengatur balasan otomatis di ponselnya dan mengubah pesan menjadi dalam bahasa Jepang, "Aku telah menangkapnya. Kau boleh datang dan menangkapnya." Gu Kewen pasti akan menelepon Hattori Masao sebelum tiba, tetapi Hattori Masao tidak bisa menjawab panggilannya. Ia tidak bisa menjawab karena tidak bisa meniru suaranya. Mengingat kehati-hatian dan kelicikan Gu Kewen, bahkan tanda-tanda perilaku yang tidak biasa sekecil apapun akan membuatnya waspada. Pengaturan ulang otomatis ini adalah tipuan yang sempurna. Gu Kewen mungkin akan curiga, tetapi ia pasti akan tetap datang. Yang ia butuhkan hanyalah kedatangannya. Setelah mengatur pengaturan ulang otomatis, Xia Feng melepas sepatu kulit kanannya dan melepas sol dalamnya. Di bawah sol dalamnya terdapat kompartemen rahasia, setengah ukuran kotak korek api, berisi perangkat mata-mata mini penerima kecil yang bisa disembunyikan di telinga dan komunikator kecil yang disamarkan sebagai bros. Ia memasukkan earphone mini ke telinganya dan menyematkan komunikator yang seperti bros itu ke kerah jasnya. Akhirnya, ia mengaktifkan perangkat mata-mata itu. "Aku sudah selesai," kata Xia Feng pada bros itu. "Kita sudah siap." Suara Amanda menggema melalui penerima kecil di telinganya. "Begitu Gu Kewen muncul, segera bunuh dia lalu mundur," kata Xia Feng. "Sekalipun kita membunuh Gu Kewen, CIA akan tetap melanjutkan operasi mereka terhadapmu. Kalau kita mundur, kau akan menghadapi mereka sendirian. Kau yakin ingin kita mundur saat itu? Seseorang akan mengurus akibatnya. Kau hanya perlu bertanggung jawab mengirimkan peluru ke Gu Kewen," kata Xia Feng. "Oke."